Nah, ini kita ketemu dengan Bu Nurul ya, Kepala SMP Negeri 1 Sleman yang terpilih untuk ikut PISA ya, standar internasional ini. Gimana kesan-kesannya, Bu? Terima kasih sekali pada pemerintah Indonesia bahwa dengan terpilihnya PISA ini pengalaman yang luar biasa yang akan kami hadapi, sehingga bisa menunjukkan kinerja kami di satuan pendidikan kami, sehingga kita betul-betul bisa memperbaiki proses untuk meningkatkan kualitas anak, baik dari HOTS kemudian AN-nya, sehingga anak-anak bisa berpikir kritis untuk bisa memecahkan masalah dalam kehidupan nantinya. Dan waktunya masih cukup ya, Bu? Karena sampai Mei ya? Ya, Mei, sehingga kita persiapan untuk diagnostiknya insya Allah bisa berjalan dengan baik. Oke, mudah-mudahan berjalan lancar dan diberikan kemudahan semua saja ya, Bu, untuk wilayah Sleman dan DIY dan se-Indonesia juga ya, Bu. Bisa bersaing dengan negara lain gitu ya? Betul. Nah, monggo teman-teman yang ada di Sleman, kita kompakan lagi ya, padu untuk bagaimana menghadapi PISA 2022 ini. Betul-betul kita saling kait-mengkait, saling kerjasama bagaimana untuk mewujudkan PISA di 2022 itu bisa sukses dengan baik. Oke, terima kasih Bu. Dan ini nanti mungkin ada pendampingan atau apa gitu ya, Bu? Iya. Untuk menuju ke situ ya, antara wilayah Sleman dengan Tempel dan seterusnya gitu ya, Bu? Itu ada kolaboratif nantinya. Kolaborasi, nggih. Terima kasih Bu Nurul, tetap semangat, sehat nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan Pak Ponidi, ini Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Pakem ini. PISA merupakan satu studi dalam rangka melihat kemampuan, utamanya adalah tentang literasi, baik literasi membaca, literasi numerik, dan literasi sains. Kapan akan dilaksanakan? Mei dan Juni. Jadi merentak. Dalam pelaksanaannya tidak seperti UNAS kemudian satu hari bareng, itu bukan. Kemudian yang kedua, terkait dengan pelaksanaan itu kita biasa saja. Yang penting adalah perbaikan di dalam pembelajaran, prosesnya, jadi pembelajaran yang berorientasi pada PISA. Ada pembelajaran berbasis PISA. Jadi kuatkan saja tentang HOT, literasi, numerasi, maka insya Allah semuanya akan menjadi baik. Alhamdulillah kami sudah beberapa tahun itu memang concern di dalam pembelajaran yang berbasis PISA. Utamanya adalah selepas pelaksanaan PISA 2018 maka kami intent. Nah, kebetulan saja pada yang akhir-akhir ini ketika orang semuanya sibuk dengan program penguatan implementasi kurikulum yang salah satunya adalah penguatan literasi membaca, literasi numerasi. Dalam hal ini kami sudah berjalan dan kami sudah mendokumentasikan terkait dengan pengalaman baik kami di bidang pengimplementasian pembelajaran yang menguatkan literasi dan numerasi. Oke, terima kasih Pak Ponidi. Alhamdulillah ini ketemu dengan Pak Andi dari SMP Negeri 1 Ngaglik ini setelah melaksanakan diklat ini. Ya alhamdulillah Pak, kita diberi kesempatan ini dari sekian ribu sekolah di Indonesia nih, kita masuk di antara 400-nya gitu. Alhamdulillah. Dalam 3 hari ini alhamdulillah juga banyak aplikasi-aplikasi yang bagus bisa kita dapatkan. Harapannya nanti bisa dimaksimalkan. Tapi sekali lagi betul sangat kiambak Pak. Harus benar-benar saking Bapak kiambak selaku kepala sekolah, kemudian memanasi kami di bawah bersama dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran terkait untuk saling berkolaborasi. Kalau kiambak proktor jelas bukan sakit, karena yang bersentuhan langsung dengan murid kan Bapak Ibu guru mapel. Itu nanti terkait dengan soal-soal ini yang ada di
asesmen media, nah, mereka bisa kita manfaatkan untuk latihan bersama anak. Oke, terima kasih Pak Andi, bagus sekali ya motivasi untuk kita semua ini ya. Terima kasih. Sami-sami Pak. Dan kemudian kita ketemu dengan Pak Kepala ini, Pak Susamto ya, dari SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, gimana Pak ini setelah mengadakan pelatihan PISA ini, sudah hari terakhir ini detik-detiknya? Ya, kami sangat bangga, sangat senang karena dari sekian banyak sekolah yang ada di kota Jogja khususnya ya, dari 65 sekolah itu kita terpilih mewakili kota Jogja untuk mendapatkan materi dan nanti kedepannya untuk ikut mensukseskan kegiatan asesmen tingkat internasional yaitu dalam bentuk PISA ini. Nah, kemudian dari hasil diklat selama 3 hari kemarin, insya Allah nanti kita akan segera mensosialisasikan kepada warga sekolah, tentunya yang pertama pada guru-guru, kemudian yang kedua pada anak didik kita, terkhusus atau khususan untuk anak-anak yang kemarin sudah dipilih dengan usia 15 tahun. Mudah-mudahan kedepannya kita semuanya bisa mensukseskan acara asesmen tingkat internasional ini mewakili Indonesia. Iya, betul sekali. Dari sekian ini kita nanti berusaha ya. Semoga tetap diberi kelancaran, kemudahan ya. Amin, Dan betul. nah ini ke depan ini mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita ya. Oke, mungkin ada kata akhir kata kuncinya yang mau disampaikan kepada teman-teman ini. Kata akhir, kata kunci yaitu tetap semangat. Kita laksanakan amanah dari pemerintah, dari Pusmenjar, dari Dinas Pendidikan untuk membantu dan mensukseskan acara ini. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Susamto ya. Tetap semangat, sehat dan senantiasa lancar ya. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita juga bertemu dengan Bapak siapa? Dwi Hartanto Pak. Pak Dwi Hartanto dari SMP Negeri 2 Panjatan. Panjatan, Kulon Progo. itu Kulon Progo. Oke, gimana ini kesiapan terkait dengan PISA ini? Ya alhamdulillah seperti yang lainnya juga senang sekali, khususnya sekolah kami, sekolah di pesisir termasuk sekolah pinggiran di Kabupaten Kulon Progo terpilih. Insya Allah hasil yang didapatkan dari sini akan segera kami tularkan kepada teman-teman di sekolahan untuk supaya mereka itu lebih mendapat wawasan lebih tentang asesmen yang akan dilakukan tahun 2022 gitu. Iya. 2022. Khususnya tambah dari Prof. Safari tadi tentang kaidah pembuatan soal yang baik dan benar. Insya Allah itu akan menjadi sedikit-sedikit perubahan di sekolah kami. Oke, itu saja ya. Pokoknya tetap semangat intinya ya. Pak. Bismillah ya. Semoga semua diberi kelancaran. Amin, amin. Terima kasih, sehat selalu Pak Dwi ya, lancar, sukses, barokah. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bertemu dengan Pak Isnan ini kaitannya dengan kesan-kesan pelatihan PISA untuk 2022 gimana Pak? Alhamdulillah pelatihannya cukup menarik dan insya Allah kalau kita investasikan dengan benar akan bisa bermanfaat bagi sekolah kita maupun anak-anak dalam rangka untuk mempersiapkan pelaksanaan PISA yang pada tahun 2022 begitu. Oke, tetap semangat ya Pak Isnan ya, dari Kepala SMP 4 Temper. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan Pak, tanggapannya terkait dengan pelatihan PISA 2021 ini untuk menuju 2022 ini. Gimana Pak? Ini motivasi untuk para teman-teman kita, guru maupun pendidik. Ya, kalau PISA itu kembalikan ke aslinya. Jadi PISA itu kan singkatan PI, ya, Program for International Student Assessment. Jadi intinya itu adalah bagaimana siswa kita itu bisa melakukan seperti tes yang di internasional itu. Standarnya Jadi internasional studentnya ya.
bukan Studennya. gurunya, Iya. bukan sekolahnya, Oh bukan. gitu ya. Jadi Jadi maka literasi yang sekarang diadakan di Indonesia itu ada literasi membaca, literasi numerasi, dan itu semua fokusnya ya ke siswa, bukan ke guru, bukan ke sekolah. fokus ke siswa. Jadi untuk dipersiapkan supaya tahun 2002, 2005 kalau murid-murid kita di Indonesia menjadi sampel lagi untuk melaksanakan tes internasional, sehingga tahun itu murid kita sudah siap. Sudah siap ya ini Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. 2018 gitu ya Iya. Pak. Ya, ini sudah. Ya, mudah-mudahan bisa lancar semua ya Pak. Siswanya bukan ke gurunya. Iya, ke siswanya ya Jadi guru Pak. kalau Jadi dilatih seperti ini tujuannya Tujuannya. adalah untuk meningkatkan kemampuan siswanya, siswanya ya Pak. bukan kemampuan gurunya. Iya, iya. Jadi memahamkan anak. Memahamkan. Jadi kenapa di sebelumnya tahun 2018, 15, 2000 murid-murid kita di Indonesia itu kenapa di tingkat internasional rendah? Bukan karena mereka nggak paham, karena beda culture dia, pembelajaran itu saya sebut culture itu. Pembelajaran kita dengan pembelajaran internasional itu memang beda. Beda ya Pak. Jadi kalau mau dibandingkan ya tidak bandingan. Tidak matching ya Pak. Ya, tidak matching itu. Makanya ini sekarang diundang guru-gurunya, kepala sekolahnya, pengawasnya, proktornya. Ini supaya tujuannya ya untuk siswanya itu. Karena PISA itu adalah Studennya ya Pak. bukan guru. Oke, terima kasih Bapak Prof. Safari ya yang telah memberikan motivasi bagi kita semua. Semoga tetap diberikan kesehatan ya Pak. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum. salam. Saya jelaskan, saya punya banyak contoh yang saya analisis. Misalnya gini, tahun 2018 tes PISA yang dikerjakan oleh murid-murid Indonesia 80 negara, 79 ada 80 negara, itu ada soal yang teksnya judulnya hadiah. Ibu dan Bapak pahami betul, judulnya hadiah, tetapi paragrafnya ini jumlahnya 13 paragraf. Coba Ibu dan Bapak lihat, UN kita paling banyak 2 paragraf. Ibu dan Bapak ngajar guru bahasa Indonesia di sekolah paling banyak 3-4 paragraf. Ini tes internasional 13 paragraf. Bahasa Jogjanya semelenger. Jadi Ibu dan Bapak udah bisa menjudge lah itu. Oh, ternyata murid kita Indonesia itu tidak bisa menjawab soal itu karena itu. Inilah Ibu dan Bapak yang perlu dipahami oleh Ibu dan Bapak. Jadi Ibu dan Bapak jangan hanya terima jadi mulai dari presiden, menteri, gubernur, kepala sekolah, pengawas sekolah. Indonesia kalau ikut tes PISA internasional urutan kedua dari bawah. Hanya itu saja. Saya menyayangkan di Indonesia pada mengucapkan seperti itu. Tapi tidak pernah berpikir gimana ya murid kita supaya nanti ikut tahun 2022 ini melejit. Itu dari segi konteksnya saja itu sudah nggak nyambung murid kita. Murid kita yang mewakili kita 1.500 Ibu dan Bapak lebih. Menjawab soal itu hampir rata-rata semua salah. Nah, pejabat kita taunya Indonesia kalau ikut urutan kedua, tapi nggak tahu permasalahannya. Sejak Pak Presiden kita Pak Jokowi saya diberikan contoh ini, Ibu dan Bapak, makanya itulah sebabnya dananya dikembalikan. Oke, itu poin pertama. Yang kedua masalah culture antara Indonesia dengan internasional itu sangat berbeda. Oke, Ibu, kalau ini ada contohnya soalnya ini yang semalam itu saya tayangkan di sana itu ada contohnya 13 paragraf judulnya hadiah. Anak-anak kita di dalam benak pikirannya, otak kiri dan kanannya membaca hadiah itu yang dipikir hanya 3. Yang pertama hadiah ulang tahun yang diberikan kedua orang tuanya. Ya. Yang kedua dari gurunya. Yang ketiga prestasi. Apa Ibu dan Bapak? Judulnya hadiah. Begitu dibaca teksnya ke bawah musibah.
udah nggak nyambung. Maka menjawab soalnya satu persatu itu nggak nyambung, salah semua Ibu dan Bapak. Ini loh yang harus kita kaji. Makanya saya pengen, walaupun Ibu dan Bapak belajar apa mikro ini, tolong ini dipahami. Paham ya maksud saya Ibu dan Bapak ya? Saya baca itu teksnya itu, saya bisa menjawab soal-soalnya 1 jam berikutnya Ibu dan Bapak. Saya nangis bagaimana murid kita menjawab ini hanya 2 menit per soal. Pantas kalau murid kita tuh hampir rata-rata nggak bisa jawab. Itu poin pertama. Oke. Setelah saya baca Ibu dan Bapak, musibahnya itu begini. Ternyata ini harusnya Indonesia itu tambah 1 ilmu lagi, bukan 3 culture-nya, tetapi 4. Karena apa? Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena begitu musibah selesai, semua penduduknya selamat. Tuh, itu ceritanya begitu. Aduh, saya nangis betul Ibu dan Bapak ini membaca itu. Kemudian ada soal yang hampir murid kita 1.500 salah semua. Soalnya itu begini, 13 paragraf. Ditanyakan kalimat yang terakhir. Kalimat terakhir di paragraf 13 itu menurut kamu apakah sudah tepat? Coba Ibu dan Bapak bayangkan, ini mengajari murid di seluruh dunia itu Iqra, membaca. Jadi untuk bisa menjawab tepat itu harus paham paragraf 1, paragraf 2, 3, 4 sampai terakhir, baru murid kita bisa jawab, oh ya tepat, alasannya karena ini nyambung dengan sejarahnya di dalam. Ini murid kita lolos semua Ibu dan Bapak itu. Nah, saya di situ nangisnya apa? Waduh, ini mengingatkan manusia di dunia itu untuk bertobat. Kenapa tobatnya? Ini mengajarkan Iqra yang sesungguhnya, membaca. Coba Ibu dan Bapak perhatikan UN kita di sekolah kita, yang diajarkan bukan membaca. Apa Ibu dan Bapak? Menjawab tercepat soal. Saya ulangi lagi, menjawab tercepat soal. Begitu UN mau hadir tahun depan, setiap sekolah di seluruh Indonesia itu menghadirkan tokoh untuk bedah SKM, bener kan? Saya tunggu tokoh itu menjelaskan kepada murid-murid kita, kepada guru-guru kita, ngomongnya enak saja. Nah, tolong cek jenis teksnya itu teks apa. Kalau teksnya itu teks deskripsi, nggak perlu dibaca semua kalimat. Apa nggak bisa? Iya kan? Ini kan? Coba cek kalimat awal. Begitu kalimat awal, kok ada jawaban di soal itu sama, pilih itu pasti benar. Nggak perlu kalimat 2, kalimat 3. Subhanallah ya Allah Ibu dan Bapak, ini lo harus bertobat. Kalau jenis teksnya narasi, nggak perlu dibaca dari awal, ujung paling akhir. Baca, cek ke kunci jawaban, kalau ada pasti benar. Nggak perlu dibaca kalimat pertama. Itulah Ibu dan Bapak, saya nangis itu karena selama ini UN kita mulai dari namanya macam-macam ya, gitu kan? Itu ternyata bukan mendidik membaca, tetapi menjawab tercepat soal. Oke, paham ya Bu dan Bapak saya maksudnya? Nah, ini menambahkan materi itu. Bapak memang harus tahu, tetapi harus tahu intinya. Kemudian yang terakhir, masalah karakter. Nah, dari 3 tadi, yang paling sulit adalah yang ini. Mulai dari guru TK sampai profesor di perguruan tinggi yang bisa itu memberi contoh. Karena teorinya Ki Hajar Dewantara, Wuri Handayani, surat Al-Luqman ayat 1 sampai terakhir, akhlak bukan diajarkan, tetapi diberi contoh.
Kalau Ibu dan Bapak pernah mendengar ada orang di Indonesia tidak setuju KI 1, KI 2 diberi KD, lah inilah kira-kira orangnya. Ditentang sama semua menteri, ditentang semua anggota dewan. Karena saya sodorkan teorinya Ki Hajar Dewantara sampai ditulis di Kemdikbud Tuturi Handayani, itu artinya orang atas harus memberi contoh kepada bawahannya. Kepala sekolah guru memberi contoh kepada muridnya. Ini yang benar ini. Jadi kalau murid kita, anak kandung kita tidak boleh merokok, maka guru, dosen, profesor yang hobinya merokok, jangan merokok di depan anak kandung kita. Coba murid satu kelas 30 anak, ada guru yang merokok di depan kelas, 1-2 murid menikmati, aku ikut. Jadi bukan masalah boleh tidak boleh, karakter itu contoh. Mulai dari guru TK sampai profesor perguruan tinggi bisa. The problem is, masalahnya sekarang adalah mengapa anak kandung murid kita di rumah belajar menggunakan kertas karton. Itu kan kertas wakaf, itu kan kertas rakyat. Nggak sadar loh Ibu dan Bapakku. Ini loh karakter. Pasti anak kandung kita nanya, Ma, itu kertas dari mana? Pasti jawab, dari kantor. Terpotret tuh kanan kiri, aku ikut. Yang kedua, mohon Ibu dan Bapak jangan tersinggung dengan saya. Saya hanya ingin ngajari diri saya, kemudian ngajak kepada Ibu dan Bapak. Setiap kali kita datang ke kantor, setelah meletakkan semua laptop, tas, semua diletakkan di kantor, apa yang kita lakukan Ibu dan Bapak? Ambil HP, dicas pakai listrik kantor. Nggak sadar Ibu dan Bapak. Kecuali kalau HP itu untuk keperluan sekolah, nggak ada masalah. Tetapi kalau pribadi, kecampur. Jadi mohon Ibu dan Bapak introspeksi diri. Kalau di rumah anak kita bandel, cekcok terus dengan suami istri, nggak pernah beres, tolong koreksi diri. Jangan-jangan ada benda asing yang bukan hak milik kita, ada di rumah kita, ada di dompet kita, ada di hati. Ini loh Ibu dan Bapak karakter ini. Makanya karakter yang paling gampang adalah memberi contoh. Yang paling sulit apa Ibu dan Bapak? Menjadi contoh. Dijadikan contoh. Maka ini mudah-mudahan Indonesia ini cepatlah sukses ini. Itu karena yang paling sulit itu ini. Pak Ibu pernah melihat gambar ini? Pernah ya? Ada yang belum? Ini kira-kira cerita apa? Ini cerita ada seekor burung yang di tengah lahan yang tandus dan gersang, dia kehausan. Kemudian dia menemukan ada botol yang seperti ini. Namanya bukan botol, ini namanya apa ya? Guci kecil gitu ya. Yang ternyata di dalamnya berisi air. Jadi dia seneng banget. Wih, ternyata masih ada air tersisa untuk aku minum. Tetapi ternyata airnya cuma sedikit loh Pak Ibu ya. Jadi kalau dia mau ngambil air minumnya yang ada di dalam guci, kira-kira dia bisa sampai nggak? Susah, karena lehernya dia lebih gede daripada botol permukaan dari guci itu sendiri. Kemudian yang dia lakukan kira-kira apa? Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar cerita ini? Batu-batu. Jadi yang dia lakukan apa Bapak Ibu? Dia ambil batu-batunya, terus sekali dia masukkan ke dalam gucinya, sampai akhirnya akibatnya adalah airnya naik. Ketika airnya naik, maka otomatis dia bisa minum. Tahu peran Bapak Ibu sekalian, dan kami sudah memberikan aplikasi simulasi PISA ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan di sekolah dicoba komputer yang ada di sekolah, apakah kompatibel ataukah tidak
Kemudian nanti diupdate hasilnya mencoba di dalam formulir tes result komputer, jadi formulir diagnostik komputer. Jadi ketahuan berapa banyak yang bisa diinstalasi dengan aplikasi PISA, mana yang tidak bisa. Itu adalah